Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah mengetahui apa itu teks eksplanasi, yaitu teks yang menjelaskan fenomena yang terjadi dan mengetahui sebab akibat suatu peristiwa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur teks eksplanasi. Bagaimana sih struktur dari teks eksplanasi tersebut? Nah, struktur teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum, kedua deretan penjelasan, ketiga interpretasi. Dalam buku kalian disebut juga dengan kesimpulan. Nah, sekarang pernyataan umum. Bagian yang berisi tentang penyampaian topik atau permasalahan yang menerangkan proses kenapa serta bagaimana suatu fenomena, entah itu kejadian alam ataupun sosial, biasa terjadi. Kedua, deretan penjelas. Nah, bagian yang isinya tentang urutan proses terjadinya sebuah fenomena berdasarkan urutan waktu atau urutan proses disebut deretan penjelas. Ketiga, interpretasi atau kesimpulan adalah bagian penutup yang pada umumnya berisi mengenai penegasan atau kesimpulan dari struktur-struktur di atas. Nah, setelah kalian mengetahui strukturnya, sekarang apa sih yang membedakan antara teks eksplanasi dengan teks bacaan lainnya? Perbedaannya terletak pada ciri-cirinya. Apa saja ciri-ciri dari teks eksplanasi tersebut? Nah, pertama, ciri-cirinya adalah teks berdasarkan fakta atau kenyataan, bukan fiksi. Kedua, membahas kejadian yang sifatnya keilmuan atau ilmu pengetahuan. Ketiga, bersifat informatif. Jadi ketika kalian sudah membacanya, kalian mendapatkan ilmu. Selanjutnya, langkah-langkah untuk meringkas teks eksplanasi. Pertama, kalian baca dulu secara keseluruhan isi teksnya. Kedua, mencari gagasan utama. Setelah itu, membuat kerangka teksnya. Terakhir, setelah kalian selesai, merevisi sesuai kaidah PUEBI. Nah, berikut ini adalah contoh dari teks bacaan eksplanasi. Listrik pengubah dunia. Simak baik-baik ya bacaan berikut ini. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Kira-kira apa ya topik atau gagasan utama yang ada di dalam paragraf utama? Topik yaitu adalah masalah, yaitu inti dari semua tulisan yang akan disampaikan oleh penulis ya. Nah, benar, gagasan utamanya atau topiknya itu Michael Faraday merupakan tokoh penemu arus listrik yang temuannya telah mengubah kehidupan masyarakat dunia. Nah, sekarang kalian simak paragraf kedua. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Dari paragraf kedua tersebut, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik
yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Kurang lebih begitulah cara untuk meringkas teks eksplanasi. Dibaca terlebih dahulu, ditemukan gagasan utamanya, terus dibuat struktur kerangkanya, dan terakhir adalah merevisi kembali sesuai PUEBI. Nah, sekarang silakan kalian buka buku kalian halaman 32 sampai 38. Setelah itu kalian kerjakan kuis di halaman 34 dan 39. Selamat belajar, semangat mengerjakan. MIRM Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.